أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahman-Nya kita mampu menikmati alam semesta ini beserta isinya, dan karena rahim-Nya kita mampu menikmati kebahagiaan batin, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat bersama-sama di Masjid An-Nafi yang penuh barokah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah sabda baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Al-Hikamnya, la yadkhulul jannata ahadakum bi amalihi, kata Rasulullah. Amal kita tidak menjamin untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernyataan baginda Muhammad Rasul ini adalah mengagetkan seluruh sahabat pada waktu itu. Sahabat tercengang, ada yang mengatakan kami sholat, kami melaksanakan perintahnya, tidak ada lain untuk tenang dan untuk syurga. Kenapa Rasulullah menyatakan tidak ada jaminan amal kita untuk mendapatkan surga? Malah kalimat ini dimulai dengan kata lam atau lam nasab, bukan lam jazm. Dalam ilmu alatnya adalah selama-lamanya amal kita tidak menjamin untuk mendapatkan surga Allah selama-lamanya. Lalu sahabat nyeletuk bertanya kepada Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah?" Apa jawaban Rasulullah? Rasul dengan tegas, "Wala ana," kata Rasulullah.
amal saya saja pun kata Rasulullah tidak menjamin untuk mendapatkan surga. Amal saya kata Rasul. Coba kita bayangkan. Rasul ketika sholat di pertengahan malam, kakinya sampai bengkak pada waktu itu. Ditanya oleh Sayyidatah Aisyah, istri tercintanya, apa yang kau cari wahai Rasulullah di alam dunia? Kau sudah diampuni dosanya, jaminannya jelas surga dari Allah. Apalagi yang kau cari di alam dunia ini, kau sujud sampai bengkak pada waktu itu. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan simpel dan singkat? Jawaban Rasulullah, "Afala akunu abdan syakura," kata Rasulullah. Apakah aku tidak boleh untuk menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Artinya apa? Ibadah yang dilakukan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hidupnya tidak ada lain adalah tanda wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun Rasulullah mengatakan dengan tegas, wala ana, amal saya saja pun kata Rasulullah tidak menjamin untuk mendapatkan surganya. Apalagi amal kita yang terkadang kita melaksanakan ibadah sholat berbentur dengan sebuah kewajiban. Terkadang kita terpaksa untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Ini tanda syukur kepada Allah pun tidak menjamin secara akal, apalagi kita. Ini secara akal. Tapi lanjutan kalimat ini adalah bagaimana ya Rasulullah agar kita tenang, agar kita bahagia mendapatkan surga. Lanjutan hadis ini adalah illa ayyatahummadi Allahu bi rahmatihi kata Rasulullah. Kecuali amal kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dicari dalam hidup. Bagaimanapun ibadah kita yang kita lakukan dalam setiap harinya, terkadang kita tidak pernah pulang dari masjid ibadah dan berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak mendapatkan sebuah kasih sayang Allah, percuma di sisi. Para ulama sepakat untuk mempercepat mendapatkan sebuah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita melaksanakan ibadah kepada Allah, bagaimana kita berbagi dan menolong kepada sesama. Meskipun ibadah kita jika kita sampai hitam karena sering sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sering zalim kepada saudara, jahat kepada tetangga, tidak akur kepada orang-orang muslim, percuma di sisi Allah ibadah kita yang kita lakukan dalam setiap hari. Biasa-biasa mungkin ibadah kita yang kita lakukan hanya cuma 5 fardu sehari semalam, tapi hatinya kita mulia, sering menolong kepada saudara kita, berbagi kepada sesama, tidak tega menebarkan senyuman kepada orang muslim yang lain. Ini pertanda mendapatkan sebuah rahmat Allah dan akan mendapatkan yang namanya surga. Makanya Rasulullah mencontohkan dalam hidupnya bagaimana perilaku seorang Yahudi pada waktu itu. Rasul diludahi, Rasul senyum.
disakiti, dihina, Rasul bahkan dicaci dan dimaki pada zamannya. Waktu itu Rasul senyum. Tidak pernah Rasul kalau untuk dirinya balas dendam dan sakit hati kepada umatnya. Bagaimanapun perilaku umatnya pada zaman Rasulullah senyum. Bahkan didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan hidayah. Ini sebuah contoh yang harus kita lakukan. Artinya apa? Islam adalah agama perdamaian. Islam agama yang harus kita toleransi, tolong menolong antar sesama. Islam harus selalu menebar sebuah senyuman kepada sesama. Karena dikuatkan dalam sabdanya, inna arhabal a'malu ilallah, kata Rasulullah, ba'da faraidi idkhulus surur alal muslim. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, idkhulus surur alal muslim, menyenangkan orang muslim yang lain. Makanya suksesnya ibadah kita bukan karena kita tidak pernah pulang dari masjid, kita sering sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau hati kita masih ada dendam kepada saudara kita, sering menyakiti tetangga kita, percuma ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu contoh yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas salah satu sahabat yang disebut oleh Rasulullah yaitu calon surga. Ketika di luar salah satu sahabat bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai saudaraku Sa'ad bin Abi Waqqas, kenapa Rasulullah bersabda kau adalah orang ahli surga? Amalan apa yang kau diamalkan dalam setiap harinya? Apa jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu itu? Amalanku sama dengan yang kau lakukan dalam setiap harinya. Tidak ada yang istimewa ibadah yang kita lakukan dalam setiap hari. Kenapa Rasulullah mengatakan kau adalah ahli surga? Iya, saya sejak dilahirkan, sejak kecil sampai dewasa ini, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya tidak pernah dendam dan menyakiti saudara kita. Tapi saya berusaha dalam hati kita untuk selalu menolong dan membantu saudara kita sekuat tenaga kita. Artinya amalannya sederhana mungkin kalau kita dengar dari kuping kita, tapi terkadang kita berat untuk mengaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Kadang kita tersentuh sedikit perasaan kita, hati kita dongkol kepada saudara kita, kadang dendam dan bertengkar kepada saudara kita. Ini yang sering kita lakukan. Padahal suksesnya ibadah kita tidak ada lain adalah kalau ada saudara kita yang sering berbagi dan menolong kepada saudara-saudaranya. Itu bertanda ibadahnya sukses dan mendapatkan sebuah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sederhana ibadah kita yang kita lakukan, tapi kepada saudara kita baik, kita tidak pernah zalim, kita tidak pernah jahat kepada saudara kita. Insya Allah kalau itu dilakukan dalam setiap harinya, rahmat akan datang sendiri kepada kita semua. Semoga kita yang hadir di siang hari ini senantiasa ditambah hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk hamba yang husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum innahu was-sami'ul 'alim.